tujuan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang akan Ibu Wima lakukan. Tahap dari supervisi akademik ada 3. Yang pertama, pra-observasi, yang kedua, observasi, dan yang terakhir adalah pasca observasi. Yang akan kita lakukan adalah pra-observasi. Nah, tujuan dilakukannya pra-observasi adalah untuk mengetahui persiapan awal sebelum Bu Hima melakukan pembelajaran agar nanti lebih siap dalam melakukan pembelajaran sehingga dapat memberikan pembelajaran yang baik bagi siswa. Baik. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan Bu Hima. Oke, yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu Hima lakukan? Jadi tujuan pembelajaran saya nanti saat observasi ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian mobilitas sosial dengan tepat. Karena saya mengambil materinya tentang mobilitas sosial, itu untuk kelas 8. Dan yang kedua, ada peserta didik dapat menganalisis bentuk-bentuk mobilitas sosial dan dampaknya dalam kehidupan sosial budaya dengan tepat. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menyajikan hasil diskusi tentang mobilitas sosial dan dampaknya dalam kehidupan sosial budaya di Indonesia dengan sistematis, yaitu dalam bentuk nanti mereka mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, berarti ada 3 tujuan pembelajaran ya Bu Hima? Baik. Kemudian, apa area pengembangan yang hendak dicapai? Ya, jadi di sini saya mengambil disiplin positif, di mana beberapa area pengembangan yang hendak dicapai itu ada 3. Yang pertama, refleksi dinamika kelas untuk penerapan kesepakatan kelas. Jadi di sana nanti ditetapkan kesepakatan kelas. Kalau misalkan waktu itu sudah ditentukan, jadi diingatkan kembali kesepakatan kelasnya. Yang kedua, ada penguatan positif terhadap perilaku sesuai kesepakatan kelas. Dan yang ketiga, menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku yang melanggar. Baik, berarti ada 3 area pengembangan ya? Betul. Dan itu semua tentang disiplin positif ya? Iya. Kemudian dalam melakukan pembelajaran tentunya ada strategi yang disiapkan. Apa strategi yang disiapkan? Ya, jadi strategi yang dipersiapkan yaitu dalam observasi nanti saya menggunakan metode pembelajaran PBL, yaitu problem based learning. Selanjutnya dengan diskusi, ceramah, nanti sistemnya adalah anak-anak dibagi kelompok jadi satu kelompok itu berisikan 4 orang, berarti itu ada 32, ada 8 kelompok. Ada 8 kelompok itu nanti mereka masing-masing menyajikan hasil diskusinya dalam bentuk presentasi tentang mobilitas sosial. Baik, adakah diferensiasi pada pembelajarannya? Ada, tapi dalam bentuk kontennya. Karena kalau produk kan saya ambilnya PBL. Terus untuk diferensiasi di kelompoknya, saya rasa saya pernah melakukan asesmen di sana. Jadi mereka itu mayoritasnya sudah visual. Jadi sepertinya sama semuanya gitu pembelajaran. Selanjutnya saya melakukan diferensiasinya itu di konten. Jadi beberapa konten ini beda-beda untuk materi yang didiskusikan. Baik, berarti penerapan diferensinya akan menerapkan diferensiasi konten ya. Kemudian media pembelajaran, apakah ada media pembelajaran yang akan digunakan? Ya, untuk media pembelajaran sendiri saya menggunakan slide PowerPoint. Di situ juga terdapat video pembelajarannya. Jadi pada awalnya sebelumnya saya memberikan gambaran satu buah gambar roda, di mana di situ untuk memancing anak tentang materi yang akan saya jelaskan yaitu mobilitas sosial, karena roda ini berhubungan dengan kehidupan atas dan bawah seperti manusia yang mengalami naik turunnya kehidupan, itu berhubungan dengan mobilitas sosial. Selanjutnya saya sajikan 2 video, di mana di situ ada satu contoh mobilitas vertikal naik videonya dan yang satu lagi mobilitas vertikal turun. Nah, selanjutnya saya menjelaskan materi seperti biasa, ada sebelumnya pertanyaan pemantik, terus mereka dilanjutkan dengan diskusi. Baik ya, jadi media pembelajarannya adalah slide presentasi. Kemudian kapan akan dilaksanakan pembelajaran itu? Ya, untuk observasi itu dilaksanakan pada 18 Oktober. Hari Jumat. Baik. Baik Ibu Hima, di jam tersebut saya akan datang untuk melakukan supervisi. Dan nanti di kelas saya akan melihat dan mencatat kegiatan pembelajarannya.
akan melakukan pasca atau percakapan pasca observasi yang akan dihadiri oleh pengajar K3 Budiman. Kemudian sebelum mengakhiri percakapan ini, apa yang Ibu dapatkan dalam percakapan ini? Yang saya dapatkan dari percakapan ini tentunya saya menjadi lebih siap ya, karena saya jadi tahu tujuan pembelajaran saya apa, yang akan saya lakukan ini lebih terkonsep, terus strategi pembelajarannya, ada pengembangannya seperti itu, dan waktunya, kejelasannya, terus untuk media pembelajarannya saya gunakan. Jadi saya lebih siap dengan adanya kegiatan observasi ini. Baik, terima kasih Bu Ima atas waktunya. Semoga di pembelajaran besok, di observasi besok akan menjadikan pembelajaran lebih baik ke siswa dan mampu diterima dengan baik oleh siswa. Terima kasih sebelumnya Bu Ilmia karena sudah hadir dan sudah menanyakan terkait observasi ini. Baik, sama-sama Bu Ima, semoga sukses. Amin, terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Hari ini pelajaran IPS ya? Sekarang sebelum kita melaksanakan pembelajaran, baiknya kita berdoa, siapkan kita. Setelah itu seperti biasa kebiasaan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars. Batuk siap, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selesai, beri salam pada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku. Satukan langkah maju bersama, bersinergi dalam berkarya, penuh semangat bertanggung jawab, raih masa depan yang gemilang. Kota berjuang berbudaya, mulia peduli dengan global, gotong royong mandiri, kritis dan kreatif. Setelah menyanyi, coba dicek kembali lacinya. Apakah ada sampah?
Udah sering hafal kan anak Nailah? Ya. Selanjutnya nak, dibuka buka LKS kalian, kita belajar baru. Kemarin sudah kan ya sebelumnya? Kita belajar bab apa hari ini? Sebelumnya mengingatkan kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Apa? Kalau rame? Pertama teguran, kedua masih teguran, yang ketiga keluar ya, keluar dari jam ibu ya. Siap? Tapi ibu yakin sih selama pembelajaran dengan kalian, alhamdulillah langsung aja ya kalian ya. Ya, good job nah. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran mobilitas sosial. Kalian pernah dengar mobilitas sosial itu apa? Pernah dengar apa dulu? Atau ada yang sudah pernah membaca? Pernah? Atau kemarin tadi malam belajar, lihat buka buku IPS gitu, besok pagi mau belajar IPS, jadi malamnya sudah dibaca-baca terlebih dahulu. Ada? Ada tidak? Tidak. Kebiasaan belajarnya kalau mau pulang. Ya. Coba perhatikan gambar roda berikut. Kalian kalau melihat roda ini yang ada di pikiran kalian apa? Motor. Apa? Mobil. Kira-kira terlintas gak di pikiran kalian? Apa hubungannya kok Ibu Hima tiba-tiba nampilin gambar roda padahal materinya mobilitas sosial? Apa kira-kira? Mobil. Karena namanya ada mobilnya terus Ibu naruh roda? Iya. Oke, kalau misalkan Ibu tanya apa hubungannya roda ini dengan kehidupan? Kira-kira ada nggak? Berputar, good job. Berputar itu gimana? Coba ada yang satu mau menjelaskan? Gimana Marwa? Angkat tangan kalau mau menjelaskan. Gak apa-apa, salah benar itu nggak apa-apa kan kita sama-sama belajar toh? Ya. Coba Marwa. Hidup itu sama. Hidup itu seperti roda yang berputar. Iya, good job Marwa. Tepuk tangan dulu. Jadi ini dianalogikan hidup itu seperti roda yang berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Begitupun manusia ya dalam kehidupannya ya. Jadi manusia itu tidak selalu stagnan di atas terus, tidak selalu sukses terus, tidak selalu bahagia terus. Kalian pernah merasakan sedih? Pernah. Iya, wajar ya, itu manusiawi, itu sudah rutenya kehidupan. Nah, sekarang Ibu tanya, kalian pernah dengar cerita orang yang dari perjalanan hidupnya misalkan dari miskin jadi kaya? Iya. Nah, apa? Siapa? Siapa? Pak Jokowi. Pak Jokowi bisa. Dulunya Pak Jokowi apa nak? Tukang mebel ya, kayu, mebel. Nah, terus sekarang beliau menjadi presiden. Terus kalau misalkan yang dari pada pembelajaran hari ini, Ibu ingin kalian dapat menjelaskan nanti pengertian mobilitas sosial. Apa itu mobilitas sosial? Dan selanjutnya nanti kalian diskusi kelompok. Dan Ibu harap nanti setelah kalian diskusi kalian lebih mengerti, memahami. Gak cuma pengertiannya, tapi kalian juga tahu dampak dari mobilitas sosial. Terus bentuk-bentuk mobilitas itu apa? Ibu pengen tahu kalian seberapa kemampuannya, pemahamannya di pembelajaran hari ini ya. Selanjutnya nanti kalian setelah kerja kelompok kalian presentasi. Pernah kan presentasi? Nah, seperti biasa ya. Di depan nanti kalian satu-satu setiap kelompok maju untuk menyajikan hasil diskusi kalian. Nanti Ibu bagikan LKP nih, lembar kerja untuk kalian ya. Paham anak-anak? Paham. Selanjutnya, pengertian mobilitas sosial. Terbaca layarnya? Tulisannya kan terbaca? Mobilitas sosial. Mobilitas ini dari bahasa Latin mobilis, mudah dipindahkan atau banyak bergerak. Ya kalian analogikannya mobil ya. Mobil itu kan mudah bergerak ya. Biar gampang mengingatnya. Sosial, seseorang atau kelompok orang. Jadi mobilitas sosial itu apa? Perpindahan posisi seseorang atau kelompok dari lapisan yang satu ke lapisan yang lainnya. Nanti ini ada pengertian lengkapnya. Nah, mobilitas sosial adalah perubahan kedudukan seseorang
dari suatu lapisan ke lapisan lain, baik menjadi lebih tinggi maupun lebih rendah. Seperti yang dijelaskan tadi, manusia itu kan ada fasenya, bisa dari kaya ke miskin, bisa jadi miskin ke kaya. Mereka bisa mengalami perubahan itu secara cepat tanpa proses yang panjang, karena sejatinya kan hidup selalu berputar. Selanjutnya, kalian putar-putar. Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Sebentar, Ran. Terima kasih masih bersama kami pemirsa anak kelas 2 sekolah dasar. Nanti kalian coba lihat perbedaan video 1 dan 2 ya. Apakah nanti kira-kira ini mobilitasnya apa? Pun meraih juara dunia kompetisi matematika. Bahkan anak jenius yang berasal dari pelosok daerah terpencil. Di atas yaitu videonya ngadat-ngadat ya. Jadi nggak selalu lancar. Mohon dimaklumi. Sekarang video. Saudara Kejaksaan Tinggi Jawa bentar. Saudara Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menangkap anggota DPRD Jabar dari fraksi Partai Amanat Nasional PAN. Kan ada yang bisa menyimpulkan perbedaannya itu sangat signifikan loh perbedaannya. Apa perbedaannya, Elisa? Kalau video yang pertama itu Dari bawah iya, ke atas bawah ke atas. atau positif gitu ya? Oke, terus Terus yang video kedua dari positif ke negatif. dari positif ke negatif. Jadi dari yang tadinya anggota DPRD terus tiba-tiba masuk penjara ya? Terus jadi turun ya, nggak jadi anggota DPRD lagi, betul? Jadi bisa menyimpulkan dua perbedaan tadi? Sekarang kita belajar lebih lanjut. Dari dua video tadi, kalian bisa menyimpulkan bahwa bentuk-bentuk komunikasi
Ada? seluruh ketua kelas 7, 8, dan 9 sekarang juga harap menuju Ayo, ketua kelas dulu. depan PU. Kira-kira ada yang susah dari pelajaran hari ini? Ya, kalian paham? Menyenangkan? Oke, jadi kalian suka ya? Iya. Oke, terima kasih. Mari kita simpulkan hari ini. Jadi dalam pembelajaran hari ini kita belajar tentang mobilitas sosial. Dengan mobilitas sosial ini diharapkan kalian ini memiliki motivasi hidup untuk menjadi yang lebih baik. Untuk menggapai cita-cita kalian harus belajar yang rajin agar nanti kalian bisa mencapai cita-cita kalian. Jadi kalian mulai dari sekarang harus apa? Belajar menaati peraturan. Harus termotivasi dengan kisah-kisah Pak Wargo dan Pak Wirul Tanjung tadi ya. Yang mobilitasnya berarti vertikal naik. Bagus, good job. Semoga apa yang kalian dapatkan hari ini bisa kalian terima menjadi ilmu kalian berkah di kemudian hari. Kita ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Kita membahas dinamika penduduk pada hari apa? Sabtu. Senin ya. Oke. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini, Nak. Apabila ada salah kata, Ibu mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bu Linia, Bu Ima. Ya, Bu Linia, kemarin saya sudah mendapatkan disampaikan juga kemarin Bu Linia sudah melaksanakan tahap untuk coaching untuk pra observasi dan juga sudah melaksanakan tahap observasi dengan Bu Ima dengan mata pelajaran IPS ya, IPS. Nah, sekarang Bu Linia kita sudah sampai atau akan melaksanakan kegiatan untuk pasca observasi. Nanti silakan Bu Linia melaksanakan tahap pasca observasi ini ke Bu Hima. Itu nanti jangan lupa Bu Linia untuk mengingatkan, jangan lupa nanti untuk tujuan percakapannya itu apa ya. Sama seperti yang sudah didapatkan kemarin bahwa untuk percakapan coaching ini dengan alur tirta ya. Jadi diusahakan nanti untuk sesuai urutan. Nanti yang pertama ada tujuan ya, terus kemudian nanti setelah mengingatkan tujuan percakapan itu apa, nanti juga Bu Linia jangan lupa untuk memberikan ya sekedar umpan balik gitulah ya ke teman sejawat yang berkaitan dengan kemarin perbaikan diri atau setelah refleksi kan nanti setelah menyampaikan tujuan terus melakukan refleksi pembelajarannya bagaimana, berikan umpan balik sedikit ya Bu Linia. Terus berikutnya nanti mungkin bisa ditanyakan juga untuk area pengembangan dan juga rencana tindak lanjut dari Bu Hima ini mau bagaimana setelah melaksanakan proses pra dan observasi kemarin, agar nanti Bu Linia juga bisa mengisi untuk instrumen yang pasca observasi. Oke, gitu ya Bu Linia sudah siap, Bu Hima juga sudah siap. Monggo silakan untuk dimulai Bu Linia. Ya, terima kasih atas waktunya Kinasi. Bu Hima, kita mulai ya. Sebelumnya apa kabar Ibu Hima? Alhamdulillah baik Bu Linia. Alhamdulillah ya, saya juga baik. Kita akan melakukan percakapan pasca observasi yang merupakan bagian rangkaian dari supervisi akademik. Baik, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait pembelajaran yang sudah Ibu lakukan ya. Nah, tujuan dari observasi ini, tujuan dari percakapan observasi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pembelajaran yang telah Ibu lakukan ya. Nah, kemudian saya mulai pertanyaannya ya Bu Hima ya. Nah, bagaimana perasaan Bu Hima setelah melakukan pembelajaran di kelas? Perasaan saya setelah observasi kemarin nih Bu, menurut saya itu cukup melegakan. Selain saya dapat tertata dengan baik karena dengan sudah dipersiapkan modul ajarnya, terus media pembelajarannya dengan segala macam rupa yang saya diskusi kelompok, saya berikan mereka LKPD, saya merasa lebih tertata, lebih rapi dan lebih bagus daripada pembelajaran yang biasanya saya lakukan. Jadi rasanya lebih tertata ya Bu Hima karena kemarin kita sudah melakukan pra-observasi, sudah melakukan semuanya itu ya Bu. Kemudian
Bisa diceritakan kembali Bu Hima, area pengembangan yang Bu Hima lakukan? Area pengembangan yang hendak saya capai pada pembelajaran kali ini adalah disiplin positif. Yang pertama ada refleksi dinamika kelas untuk penerapan kesepakatan kelas. Yang kedua ada penguatan positif terhadap perilaku sesuai kesepakatan kelas. Dan yang ketiga ada menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku yang melanggar. Tadi ada 3 area pengembangan ya Bu Hima. Nah itu sudah sejauh mana area pengembangannya? Apakah sudah berhasil di pembelajaran kemarin? Menurut saya setelah pembelajaran kemarin sudah lebih berhasil daripada mungkin yang hari-hari sebelumnya pembelajaran biasa, karena mereka sudah diberitahu tentang konsekuensinya, tentang kesepakatan kelas saat pembelajaran, apa yang harus mereka lakukan di kelas saat pembelajaran saya. Itu kan sudah dirembuk sebelumnya gitu tentang kesepakatan kelas ini, dan mereka sudah mengerti, jadi sudah terbiasa. Oh kalau misalkan saya begini nggak boleh di kelas Bu Hima, jadi saya nggak boleh melanggar, nanti ada konsekuensinya. Mereka sudah mengetahui, jadinya pembelajaran kemarin terhitung lancar. Lancar ya Bu Hima, karena mereka sudah mengetahui tentang kesepakatan kelas mereka dan sudah menyadarinya. Betul. Kemudian Ibu Hima bisa diceritakan secara singkat pembelajaran yang telah Ibu Hima lakukan kemarin? Baik Bu, bisa saya ceritakan kemarin waktu itu hari Jumat saya melaksanakan pembelajaran observasi dengan materinya mobilitas sosial. Saya masuk kelas seperti biasa, mengucapkan salam, setelah itu berdoa, setelah itu saya mengkondisikan kelas agar biasanya kan mereka menyimpan sampah-sampah di laci. Itu saya suruh keluarkan dulu, saya suruh buang sampah di luar terlebih dahulu agar mereka lebih belajarnya lebih bersih dan tenang, lebih kondusif gitu. Terus setelah itu meja dirapikan, setelah itu baru seperti biasa pembiasaan. Itu di kita kan Bu, kalau pagi itu ada menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Purworejo. Terus mereka juga menerapkan P5 yang cukup P5 di 8G. Setelah itu selesai pembiasaan tersebut dan setelah selesai mereka membersihkan sampah, saya mulai menata ini Bu untuk LCD gitu. Karena alhamdulillah lancar, jadi tidak terlalu banyak menguras waktu. Setelah itu mulai pembelajaran, saya berikan tujuan pembelajarannya, apa yang hendak dicapai di pembelajaran hari ini. Setelah itu juga saya berikan persepsi dengan menampilkan gambar roda yang kemarin itu bunyinya. Jadi ya gambar roda ini kan menganalogikan kalau kehidupan manusia ini di atas dan di bawah Bu. Jadi kadang berputar, kadang di atas, kadang di bawah, sesuai dengan materi yang akan saya bahas, yaitu mobilitas sosial. Jadi manusia ini ada perpindahan status kelas, yang tadinya di bawah mereka bisa berusaha dan menjadi posisinya di atas. Begitupun sebaliknya, kalau misalkan mereka udah di atas, kalau mereka dalam keadaan mungkin bangkrut atau apa kan bisa turun posisinya Bu. Ya, saya menganalogikan dengan gambar roda. Setelah itu, setelah mulai pembelajaran, saya berikan persepsi, saya berikan pertanyaan, kira-kira apa yang akan saya bahas seperti itu Bu. Setelah itu saya memberikan mereka video yang 2 tadi, tentang satunya mobilitas vertikal naik dan turun. Saya tidak langsung menyebutkan ini mobilitas vertikal naik enggak, tapi saya memutarkan saja videonya, terus mereka biar bisa menyimpulkan sendiri. Baru saya tanya, kira-kira kalau dari 2 video tadi apa yang dapat kalian simpulkan? Baru mereka bisa sedikit menerka-nerka apa yang mau dibahas seperti itu. Setelah itu saya jelaskan materi seperti itu ya, seperti biasa Ibu. Setelah itu ada sesi diskusi, saya bagikan mereka kelompok, satu kelompok berisikan 4 orang agar pas ideal. Nanti kalau berlebihan, kalau 5 saya pikir terlalu gemuk, 5-6 terlalu gemuk, jadinya saya aturnya cuma 4 per kelompok. Setelah itu mereka diskusi, saya beri waktu, mereka presentasi, mereka mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Setelah itu saya sedikit mengulas kembali apa yang mereka presentasikan, seperti bukan membenarkan, mengklarifikasi, menguatkan, betul. Jadi menguatkan apa yang mereka sudah kerjakan, apa yang mereka sudah bahas di presentasi, saya kuatkan kembali. Nah setelah itu saya melakukan refleksi tentang pembelajaran hari ini. Apakah menurut kalian pembelajaran hari ini sudah baik, atau kalian senang gak sih pembelajaran hari ini gitu. Terus
Terus mereka senang karena mungkin PPT-nya juga waktu itu kan lucu Bu, warnanya pink-pink, terus mayoritas anaknya perempuan. Setelah itu juga ada video-video. Karena kan kalau di kelas itu pada pembelajaran biasanya saya jarang menggunakan LCD karena kelas 8 itu kan belum ada proyektor gitu. Jadi saya lebih banyak menjelaskan. Nah, kemarin kan saya pakai LCD, saya putar video, jadi mereka juga wah seru, senang. Mereka tuh biasanya ramai, tapi karena mungkin ada Bu Leninya dan ada Bu Enda waktu itu yang mendokumentasi, jadi mereka jadi agak diam Bu, agak kalem seperti itu. Terus merefleksi, saya berikan kesimpulan juga pembelajaran hari ini, saya bahas bersama mereka, kira-kira kesimpulannya apa di pembelajaran hari ini. Ini Bu, kalau mobilitas sosial itu kan itu di atas, mereka sudah bisa paham gitu, menyimpulkan. Jadi itu kita nggak selamanya bakal bahagia terus ya Bu, gitu, seperti itu. Mereka pakai bahasa mereka sendiri Bu. Akhirnya udah kesimpulan selesai. Mungkin seperti itu Bu. Baik, kemarin saya juga mengikuti pembelajaran di kelas dan berjalan lancar, muridnya juga aktif ya, siswanya aktif mengikuti pembelajaran, banyak yang bertanya, banyak yang memberi pendapat, siswanya ikut aktif juga selama bekerja kelompok. Nah, kemudian adakah kendalanya Bu Hima? Kendala tentu ada ya Bu, namanya pembelajaran kan tidak mungkin 100% kita sempurna. Ya kalau untuk biasanya kan kalau kendala itu lebih ke pengkondisian kelas ya Bu, tapi alhamdulillah kalau pengkondisian kelas tidak terlalu PR untuk saya karena memang anak-anaknya ini sudah dengan kesepakatan itu mereka sudah tahu. Karena biasanya anak saya ini kan lebih agak takut ya. Kalau saya bilang kalau misalkan ramai pertama saya beri teguran, ramai kedua masih saya beri peringatan. Tapi kalau ramai ketiga keluar kelas, saya bilang seperti itu, kesepakatan kelas dengan saya gitu. Jadi mereka udah tidak jadi manut gitu. Nah setelah yang kalau kendalanya itu lebih ke manajemen waktu. Manajemen waktu itu mengapa? Kenapa kok manajemen waktu itu menjadi kendala? Karena saya ini kan kemarin presentasinya itu tidak bisa full 8 kelompok gitu. Jadi hanya kurang waktunya. Itu saya rasa saya sudah melakukan agak cepat, tapi ternyata berarti saya masih kurang di manajemen waktunya. Kemudian tadi kendalanya adalah manajemen waktu. Terus apa rencana Ibu Hima untuk memperbaiki kendala itu? Ya kalau rencana saya mungkin di pembelajaran selanjutnya dalam manajemen waktu itu saya lebih bisa mengira-ngira saat saya menjelaskan. Biasanya itu habisnya di waktu penjelasan. Karena kalau misalnya diskusi kemarin itu sudah saya waktuin, kan saya bisa kalau diskusi saya bisa sambil lihat jam ya Bu, bisa mengkondisikan berapa menitnya. Tapi kalau misalkan pas saya menjelaskan saya kan nggak bisa bolak-balik lihat jam. Jadi itu perlu saya takar sendiri waktunya. Jadi nanti mungkin perlu melihat waktu, melihat waktu selama menjelaskan. Nah, kemudian kira-kira kapan rencana Bu Hima mulai mengatasi kendala itu tadi? Kalau rencana itu pasti kan setelah pembelajaran, karena saya sudah merasakan itu dari pas observasi Bu. Jadi saya tahu manajemen waktunya saya nggak bisa. Jadi saya di pembelajaran selanjutnya mulai dari sedikit-sedikit saya kalau menjelaskan lebih tertata dan lebih nggak bertele-tele lagi. Jadi setelah observasi langsung saya coba itu memperbaiki. Baik, berarti mungkin setelah ini ya, setelah sesi observasi di pembelajaran berikutnya akan memperbaiki manajemen waktunya. Baik, Bu Hima, tadi kita sudah melakukan percakapan, sejauh ini sudah menemukan solusi atas kendala Bu? Solusinya sudah, yaitu tadi yang saya sampaikan. Kalau untuk waktu nanti saya lebih waspada lagi ya. Kalau misalnya saya menjelaskan lebih melihat waktu lagi, karena takutnya saya terlalu membawa materi jadi saya lupa akan waktu, padahal masih ada rangkaian yang lain seperti diskusi, presentasi. Baik, Bu Hima, dari bersama ini kita sudah menemukan solusi ya Bu Hima. Nah, baik, nanti kita akan melihat ya Bu Hima kita akan melihat dan mendengar cerita Ibu Hima tentang bagaimana dilakukan solusi itu. Kita akan dengar, kita akan berbagi atau sharing lagi Bu Hima. Baik, semoga di pembelajaran berikutnya
Bu Hima akan memberikan pembelajaran yang lebih baik lagi. Amin. Yang bisa diterima oleh siswa. Baik, mungkin cukup seperti ini Bu Hima atas terima kasih juga atas partisipasi Ibu Hima dalam percakapan pasca observasi ini. Iya, saya juga terima kasih Bu, karena dengan adanya praobservasi dan pasca observasi ini, jadi saya tahu apa yang kekurangan saya, apa yang harus saya perbaiki. Saya juga jadi lebih tertata dalam mengajarnya. Terima kasih Bu Hima. Begitu Bu Nasri. Oke, terima kasih sekali Bu Linia dan juga Bu Hima, luar biasa sekali untuk proses pasca observasinya ya, dari percakapan yang sudah disusun oleh Bu Linia, bagaimana caranya untuk bisa membangkitkan atau ide-ide sendiri yang dari yang disampaikan oleh Bu Hima. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang disampaikan Bu Linia bisa menggali kemampuan dari Bu Hima. Terima kasih sekali. Sepertinya itu saja ya. Lain kali kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.